Oke. Ya, selamat siang semuanya, selamat pagi semuanya, para siswa dimanapun kalian berada. Nah, di sini untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita di kelas 7. Kalau kemarin sudah bilangan berpangkat, pada video ini kita akan melanjutkan pada kompetensi dasar selanjutnya, yaitu tentang himpunan atau sets. Dalam bahasa Inggris itu sets. Oke ya, jadi himpunan atau sets. Mungkin himpunan itu dalam bahasa Indonesia memiliki sinonim. Misalkan kalau ada orang berhimpun, itu kan dia berkerumun, berkelompok, bergerombol, berkumpul. Nah, sama. Sebenarnya himpunan itu juga sama kayak kelompok, sama kayak kumpulan. Cuman ada kriteria khusus kumpulan itu dikatakan sebagai himpunan. Nah, nanti selanjutnya coba. Tadi kan Ibu sampaikan ya bahwa himpun, sesuatu yang berhimpun, berkumpul, berkelompok. Lihat di sekeliling kalian, apa yang bisa kalian temukan atau contoh himpunan atau contoh kelompok yang familiar aja. Coba kalian renungkan, ada kelompok apa saja setidaknya di sekitar sekolah, di sekitar tempat tinggal kalian gitu. Ya, bisa saja misalkan ada kelompok siswa laki-laki, ada kelompok siswa perempuan, ada kelompok siswa kelas 7. Atau kalau misalkan di rumah ada kelompok arisan ibu-ibu misalkan. Atau misalkan kalau di sekolah lagi ada kumpulan atau kelompok siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket. Nah, di situ itu kan contoh di sekitar kita ya. Nah, untuk hari ini tujuan yang harus kalian capai setidaknya setelah melihat tayangan video ini dan setelah mengikuti kelas online-nya, kalian bisa nanti yaitu yang pertama membedakan himpunan dan bukan himpunan. Nanti kalian harus bisa memberikan contoh mana yang merupakan himpunan dan bukan. Kemudian yang kedua itu nanti tentang anggota himpunan. Kalian bisa menyebutkan mana anggota dan bukan anggota dari suatu himpunan serta menentukan banyaknya anggota himpunan. Dan yang terakhir, kalian nanti bisa menyajikan himpunan menggunakan 3 cara. Oke ya, jadi 3 ini pastikan di akhir kalian refleksikan, kalian renungkan, kalian nanti di akhir pembelajaran bisa nggak ketiga ini. Jadi kalian catat ya, kalian bisa membedakan himpunan dan bukan. Nanti kalian bisa menyebutkan anggota dan bukan anggota himpunan, sama menyajikan himpunan. Nah, oke, di sini misalkan untuk apa sih kalian belajar himpunan? Coba perhatikan masalah berikut ini. Diinformasikan atau ada suatu data yaitu 32 peserta didik kelas 7. Dari 32 peserta didik kelas 7 itu 17-nya gemar basket, 18-nya gemar futsal, dan 5 peserta didik tidak gemar keduanya, berarti tidak gemar basket maupun futsal. Nah, dari sini, setelah kalian belajar himpunan, kalian lebih kritis lagi. Kenapa? Kalian bisa mengidentifikasi atau mengambil informasi. Misalkan nih yang ditanyain, berapa peserta didik yang gemar basket sama futsal? Yang gemar keduanya. Nah, kemudian berapa sih peserta didik yang hanya suka basket tapi tidak suka futsal? Atau berapa sih peserta didik yang suka futsal dan tapi nggak suka basket? Nah, nanti setelah kalian belajar himpunan, setidaknya kalian bisa menganalisis data yang ada untuk menghasilkan informasi yang bermakna. Gitu ya, nah. Jadi lebih jadi kita belajar himpunan bukan hanya sekedar aritmetik, hitung-menghitung, ketemu jawaban, tidak. Tetapi pada akhirnya
matematika itu adalah bernalar. Jadi kalian bernalar menganalisis setiap informasi yang ada. Dengan data yang ada, kalian bisa menyimpulkan sesuatu yang bermakna. Itu yang paling penting, gitu ya. Oke, nah, tadi kan di awal Ibu katakan ya bahwa himpunan itu kan kalau bahasa Indonesia bisa kumpulan atau sinonim. Sinonimnya bisa kumpulan atau kelompok. Nah, di sini tapi himpunan itu sebenarnya adalah kumpulan yang memiliki ciri khusus. Nah, ciri khusus apa? Kumpulan itu bisa dikatakan sebagai himpunan. Coba perhatikan 6 contoh berikut ini. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada 6 contoh kumpulan. Coba kita identifikasi satu demi satu. Yang pertama, kumpulan siswa yang lahir di bulan Agustus. Misalkan nih, kumpulan siswa di kelas 7A yang lahir di bulan Agustus. Misalkan ada 2 orang siswa A dan siswa B. Nah, ketika siswa A dan siswa B ini meneliti misalkan atau mencari data siswa yang lahir di bulan Agustus, semua siswa ya kita data, kira-kira sama tidak hasilnya? Sama ya. Jadi misalkan tadi siswa A dan siswa B itu mencari data siswa yang lahir, atau biar sedikit, siswa 7A yang lahir di bulan Agustus. Tentu jawabannya bakal sama. Karena kenapa? Kriteria ini kan jelas ya, siswa yang lahir di bulan Agustus kan jelas ya. Nah, coba bandingkan dengan contoh di nomor 2. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Coba misalkan nih, ada 2 orang tadi sama siswa A dan siswa B itu ingin mencari tahu pelajaran apa sih yang disenangi para teman-temannya. Kira-kira nanti jawaban atau hasil atau data yang diperoleh siswa A dan siswa B tadi bisa sama tidak? Tidak ya. Kenapa? Karena pelajaran yang disenangi siswa itu relatif sekali. Jadi jawabannya pun juga relatif. Bisa saja sih
misalkan nih, si A suka matematika. Kemudian si B dia sukanya bahasa Indonesia. Nah, di situ kan relatif gitu jawaban. Disenangi setiap anak itu kan relatif ya, tidak kriterianya tidak jelas gitu. Nah, bisa saja dia senang suatu mata pelajaran karena gurunya jelas dalam menjelaskan. Dia suka suatu mata pelajaran atau dia senang karena tugasnya tidak terlalu banyak misalkan. Nah, di situ kan kriterianya cuman istilah senang. Jadi pelajaran yang disenangi itu kan jawabannya bisa berbeda-beda setiap anak. Nah, itu tidak dikatakan sebagai himpunan. Kemudian coba yang ketiga, bandingkan kumpulan ya, gunung tinggi di Indonesia. Mungkin nanti ada yang menyebutkan Semeru, kemudian Jayawijaya, kemudian ada yang menyebutkan nanti mungkin Gunung Merapi termasuk gunung yang tinggi. Nah, mungkin ada yang menyebutkan Gunung Prau di Wonosobo itu termasuk gunung yang tinggi juga. Tetapi ada juga yang cuma menuliskan Semeru sama misalkan Gunung Puncak Jayawijaya, cuma 2. Nah, di sini kan setiap anak jawabannya bisa berbeda. Kenapa? Ini istilah tinggi ini, penggunaan kata tinggi. Nah, ini ya. Gunung yang tinggi ini relatif. Jadi jawaban setiap anak bisa berbeda-beda. Ada yang Merapi dianggap gunung yang tinggi. Ada yang menganggap Merapi itu sebenarnya nggak tinggi karena ketinggiannya masih 2.900 kalau tidak salah mdpl. Ada yang menganggap tinggi itu ketika ketinggiannya sudah di atas 3.500 mdpl misalkan. Nah, di situ kan kriterianya tidak jelas atau relatif. Tapi berbeda ketika Ibu ganti seperti ini. Kumpulan gunung di Indonesia yang memiliki ketinggian di atas 3.000 mdpl. 3.000 meter di atas permukaan laut ya. Itu kan jelas banget gunung-gunung di Indonesia mana yang ketinggiannya di atas 3.000 mdpl. Contoh lain nih. Nomor 4 coba kalian lihat. Kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali huruf S. Kan jelas ya. Surabaya, Sampang, Sabang. Kemudian dan lain sebagainya, yang jelas diawali huruf S kan jelas ya. Tetapi bandingkan dengan contoh nomor 5, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, yang dinamakan kota besar itu yang seperti apa? Apakah cuma Jakarta, Surabaya, Makassar, Bandung, atau misalkan Medan itu ikut tidak, kemudian Semarang ikut tidak. Dari situ kan kriterianya kota besar itu tidak begitu jelas. Apakah kota besar itu yang ada industrinya, kemudian seperti apa, itu kan tidak jelas. Bandingkan dengan nomor 4, itu lebih jelas mana? Kota yang diawali huruf S, itu kan jelas banget ya, kita bisa menentukan. Tapi kalau kumpulan kota besar, ini kriterianya relatif. Mungkin ada yang menganggap kota besar itu cuman ada 5 kota, kemudian ada yang menganggap kota besar di Indonesia itu ada 7 misalkan. Nah, itu kan berbeda-beda. Nah, coba contoh nomor 6. Kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini juga merupakan himpunan kali ini. Kenapa? Karena jelas ada 10 negara di Asia Tenggara. Oke, Ibu tidak tahu Timur Leste itu masuk ke Asia Tenggara atau bukan, sepertinya tidak ya. Nah, kalian bisa menyimpulkan nggak dari 6 contoh tadi, mana sih yang merupakan himpunan dan bukan? Dan himpunan tadi kan sudah ya. Yang nomor 1 itu himpunan, nomor 2 bukan, 3 bukan, 4 himpunan, 5 bukan, 6 himpunan. Coba kalian simpulkan, kumpulan yang seperti apakah yang dia bisa dikatakan sebagai himpunan? Oke, ya betul, kumpulan yang didefinisikan dengan jelas. Maksudnya apa dengan jelas?
Jadi tidak relatif. Jadi jawaban setiap orang tuh bisa sama. Contoh nih misalkan, kumpulan idola yang cantik. Di situ kan kata cantik itu kan relatif ya. Jadi tidak bisa disamakan atau nanti jawabannya bisa berbeda-beda. Di situ tidak dikatakan sebagai himpunan. Kumpulan pulau di Indonesia yang kecil. Nah, nanti ada yang menganggap Bali itu kecil, padahal ada pulau-pulau kecil lainnya, pulau kecil lainnya yang lebih kecil dari Pulau Bali. Dan di situ kan kumpulan pulau kecil, di situ kan juga kita tidak bisa menentukan. Tapi kalau Ibu ganti, kumpulan pulau di Indonesia yang luasnya kurang dari sekian meter persegi. Nah, itu jelas. Jadi pulau-pulau yang mana? Gitu ya. Bisa membedakan ya kumpulan yang merupakan himpunan dan bukan? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan tentang anggota himpunan. Oh, di sini hanya terpisah ya. Ini harusnya di bawah. Anggota himpunan. Contoh nih, di sini ada kumpulan binatang ternak atau himpunan binatang ternak. Anggotanya itu ada angsa, kambing yang bisa diternak ya, kerbau, ayam, bebek, itik, sapi, kuda, kelinci. Misalkan ini disebutkan ini. Nah, apakah angsa merupakan anggota himpunan? Anggota himpunan binatang ternak dari data di atas? Ya. Ya. Nah, kita bisa menuliskan, sebentar ini. Apakah ular merupakan anggota himpunan binatang ternak? Tidak ya. Nah, dari ini tadi kan tidak ada ular ya. Ular juga bukan binatang yang bisa diternak ya. Nah, di situ ular bukan anggota. Nah, dari dua ini kalian bisa menentukan mana anggota himpunan dan mana bukan anggota himpunan. Nah, di sini kita kenalan kita kenalan dengan lambang matematika. Kalian ketahui bahwa lambang matematika bukan untuk mempersulit kalian, tetapi di situ justru memperingkas. Nih ya. Jadi dahulu kesepakatan nenek moyang kalian, anggota himpunan itu dinyatakan dengan huruf seperti ini. Nih. Ini dia, mana sih? Nah, ini. Kayak bukan huruf E ya itu ya. Tapi kayak huruf E dalam melengkung terus itu dari kata elemen. Perlu kalian ketahui ya, dari kata elemen. Jadi gini nanti di himpunan itu nanti akan banyak istilah-istilah yang baru menurut kalian. Jadi kalian harus tahu filosofinya. Jadi kayak di sini E tadi. Nah, ini elemen. Jadi anggota himpunan atau elemen. Kalau bukan anggota himpunan, dilambangkan seperti ini, diberi coret. Artinya bukan elemen atau bukan anggota. Oke ya. Nah, kita bisa nuliskan ini. Angsa, bukan E ya bacanya ya. Angsa anggota binatang ternak. Atau angsa elemen binatang ternak. Oke? Nah, kemudian kalau ular bukan anggota, jangan baca E coret gitu ya. Ular, nanti akan Ibu cek waktu diskusi online. Ular bukan anggota binatang ternak atau ular bukan elemen binatang ternak. Itu boleh. Apakah kambing anggota himpunan? Iya. Berarti kalian bisa tulis nanti kambing elemen binatang ternak. Apakah rusa anggota himpunan binatang ternak di atas? Tidak, berarti rusa bukan anggota binatang ternak. Bingung nggak anak dengan anggota dan bukan anggota? Gampang ya? Nah, sekarang tadi kan anggota sama bukan anggota himpunan. Nah, sekarang kalian bisa menghitung banyaknya anggota himpunan. Nah, contoh nih. Oh ya, perlu kalian ketahui bahwa suatu himpunan itu nanti dinyatakan dengan huruf kapital. Oke ya, ini sudah kesepakatan dari zaman nenek moyang kalian bahwa himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital. Nah,
maka banyaknya anggota himpunan A dinyatakan dengan ini, NA. Nah, coba kalian mungkin akan cepat lupa kalau kalian tidak tahu apa sih maksudnya NA. Kalau kalian tahu filosofinya, itu mesti tahu. N itu tadi ya, Ibu ulang, himpunan dinyatakan dengan huruf kapital, nama himpunan. Kalau NA ini, the number of element of A. Ingat, dalam bahasa Inggris, the number of. Coba, the number of student, banyaknya siswa. The number of teacher, banyaknya guru. The number of element of sets A, banyaknya anggota himpunan A. Ingat, the number of, banyaknya, the number of element. Ingat ya, nak? Banyaknya anggota himpunan A. Nah, contoh yang tadi ya. Misalkan binatang ternak ini tadi, Ibu misalkan dengan lambang B. Tadi anggotanya ada angsa, 2 kambing, 3 kerbau, 4 ayam, 5 bebek, 6 itik, 7 sapi, 8 kuda, 9 kelinci. Maka, ini bacanya jangan NB ya, tapi banyaknya anggota himpunan B yaitu 9. Tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau boleh kalian dalam bahasa Inggris, the number of element of sets B equals 9, gitu ya. So easy kan? Nah, sekarang kalau Ibu punya ganti nih, bilangan ganjil positif kurang dari 10, anggotanya berapa saja? Ganjil positif. Oke, ya. Ada 1, 3, 5, 7, 9. Nah, sekarang berarti kalau misalkan Ibu beri nama C, itu nama himpunannya C, berarti banyaknya anggota himpunan C 5. Oke ya, nggak ada masalah ya anak untuk materi yang ini ya. Nah, sekarang yang terakhir yaitu menyajikan himpunan. Jadi yang disajikan itu biasanya apa sih? Kalau kalian tahu yang disajikan makanan, itu kan biasanya disajikan ya, ditata sedemikian rupa makanan itu biar menarik. Mungkin ada yang penataannya, misalkan nih kalau nata apa ya, misalkan makanan nasinya di tengah, kemudian lauknya di pinggir. Ada yang mungkin nasinya di pinggir, lauknya juga di pinggir. Nah, itu kan bermacam-macam cara penyajian makanan. Tetapi di sini yang disajikan bukan hanya makanan, himpunan juga perlu disajikan. Nah, biar kalian tertarik gitu ya. Oke, di sini ada 3 cara untuk menyajikan himpunan. Nah, tadi ya, seperti Ibu katakan di awal, suatu himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Kapital, A, B, C, dan seterusnya. Kemudian anggota itu dilambangkan dengan huruf kecil. Oke. Cara yang pertama untuk menyajikan himpunan ada 3, yaitu menyajikan anggota-anggotanya. Maksudnya apa? Ini sama ya. Tadi himpunan pakai kapital. Oh iya, ini anggota himpunan itu perlu atau dinyatakan dalam kurung kurawal. Ingat, ini wajib ya, ini sudah kesepakatan ya. Anggota himpunan itu dinyatakan dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma, bukan titik koma, bukan titik, dengan koma. Contoh nih, Ibu memiliki himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, kalau mendaftar anggota-anggotanya, berarti kalian daftar. Ada berapa saja sih bilangan asli yang kurang dari 10? 1. Nah, ini kan ada kurung, ini nama himpunannya kapital. Kemudian ini kurung kurawal. Kemudian nanti kalau nggak ada kurung kurawal, ini tidak menyatakan himpunan. Nah, jadi himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital, kemudian dengan kurung kurawal. Nah, di sini mendaftar anggotanya. Berarti kita mendaftar anggota bilangan asli yang kurang dari 10, yaitu 1, 2, 3, sampai 9. Bisa ya mendaftar ya? Contoh nih, misalkan A atau B itu himpunan nama planet di tata surya kita.
di tata surya kita ya, bukan di yang lain ya. Berarti kan kalian kalau mendaftar nanti ada Merkurius di data, Venus, Bumi, itu kalau di data ya, Mars, dan seterusnya sampai Neptunus. Nah, cara yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Nah, coba sifatnya. Misalkan tadi punya anggota itu 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Kalau ini tadi kan mendaftar anggotanya ya. Kalau sifatnya itu cukup kayak gini. A itu adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Ya sudah, seperti itu. Jadi menyebutkan sifatnya. Contoh tadi, B itu himpunan kota di Indonesia yang diawali dengan huruf M. Nah, itu sifatnya. Tapi kalau mendaftar anggotanya, misalkan himpunan kota yang diawali huruf M itu bisa Malang, disebutin Malang, Madiun, Madura, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi beda ya. Kalau ini didaftar anggotanya, kalau ini cuma disebutin sifatnya. Oke. Nah, yang ketiga yaitu, nah ini yang cukup berbeda, mungkin di sini namanya juga notasi. Notation di sini berarti nanti akan menggunakan lambang. Coba diperhatiin ya. Ini nanti yang terakhir dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini tentu diganti dengan notasi atau lambang. Contohnya nih, tadi bilangan asli yang kurang, tadi kan bilangan asli kurang dari 10. Nah, kita bisa nuliskan kayak gini. Atau A, oh ini contoh lain ya, 12. Misalkan sekarang diganti bilangan asli yang kurang dari 12. Jadi gini, A sama himpunan itu dinyatakan dengan kurung kurawal. Nah, di sini pakai notasi X. Ini garis lurus. Jadi bacanya gini. Himpunan A beranggotakan X. Jadi gini ya. Coba mana mouse-nya? Himpunan A beranggotakan X, ini dibaca di mana X kurang dari 12 dan X adalah bilangan asli. Gitu ya. Atau boleh yang kayak di bawah ini. Kalau Ibu bacanya himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan X. Himpunan A adalah himpunan yang beranggotakan X di mana X kurang dari 12 dan X adalah bilangan asli. Jadi memang menggunakan seperti ini ya, Nak ya. Nah, jadi dilambangkan dengan notasi. Di sini dilambangkannya dengan X. Oke? Nah, nanti setelah kalian tadi literasi dan menyaksikan tayangan video ini, Ibu harap kalian lebih mantap lagi dan nanti akan kita bahas di diskusi selanjutnya. Oke, nah silahkan di sini. Satu ini aja, yang ini aja, Nak. Yang ini silahkan kalian coba. Dan tuliskan di buku tulis kalian. Oke ya. Jangan lupa di pause kalau mau mengerjakan. Oke. Nah, sekarang coba kalian tuliskan di buku kalian, apakah himpunan itu, jadi bukti bahwa kalian memang benar-benar menyimak, benar-benar tadi literasi dan menyaksikan tayangan video ini. Ini ya, ada beberapa yang harus, udah sekalian jawab. Nah, ini, apakah himpunan itu? Kemudian, kalau A himpunan buah berwarna merah, apakah mangga termasuk? Ada berapa cara menyatakan himpunan dan sebutkan, serta buatlah contoh. Oke, wajib kalian tulis. Ya, cukup sekian untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga semakin mempermudah pemahaman kalian. Kalau ada yang ditanyakan, nanti kita akan ketemu di kelas virtual. Terima kasih.